Sore pemuda yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berkumpul kembali kita untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mulai kebaktian kita akan angkat lagu penyembahan kita, Engkau Bapa yang mengasihi. Yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan
Meskipun dalam kondisi kita sekarang seperti apapun dan seberapa kita yang ada, biar kita dapat selalu memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat lagu pujian kita, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa. Seberapa punya nada maju ke depan, ayo sama kata. Ayo Kodoni, langsung aja maju.
Terima kasih untuk pujian dari pemuda remaja. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sambil membawakan persembahan, kita akan lagu pujian kita ucapkan dan dilihat.
Tuhan kami Yesus, untuk kami dapat selalu mendengarkan yang terbaik firman-Mu daripada baik Bapa, sehingga kami boleh dapat menjadi ladang pedoman dalam kehidupan kami ya Yesus. Berarti juga ya Bapa, sebenarnya Bapa yang menyampaikan sebagian daripada firman-Mu, biarlah ya juga Bapa terlebih kiranya firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah boleh semuanya berasal daripada Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk persembahan yang telah kami berikan, kiranya besar kecil Bapa yang berkati Yesus. Kami siap untuk kami menerima sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dewi belum pulang ya? Belum kayak. Acara apa sih itu? Kayak kumpul aja kalau gitu sama. Iya. Saya lihat saya Yus juga datang ya. Saya Yus datang. Puji Tuhan banyak yang berhalangan sore hari ini, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah. Walaupun banyak acara. Tadi habis itu ya, 100 tahun ya, dicinta. Jadi kumpul sendiri ya. Ya mohon maaf, kami pastor lagi kekurangan personel. Haleluya. Pada saat pertama hari ini kita mau belajar tentang selamat datang. Nantulah bagi saya. Ayo, kayaknya posisi duduknya kayak diangkut nih. Tolong dibenerin ya. Ada yang ada kemana? Coba disatukan buku pertahanannya biar solid. Puji Tuhan. Ya, tema yang kalian ingin bawakan pada saat sore hari ini, sore menjelang malam, petang ya namanya, adalah bangkitlah. Bangkit. Sudah bangkit? Masih tidur kalian? Sudah bangkit? Masih ngorok kalian? Bangkitlah. Nah, hal ini supaya kadang-kadang manusia itu mungkin secara fisik bangun, mungkin secara fisik terjaga, ya betul. Mungkin secara fisik kita buka mata, tapi kadang-kadang secara rohani kita itu tertidur. Secara rohani kita tuh lagi pules-pulesnya ngorok rohani. Gak kedengeran sih. Secara rohani tadi. Siapa yang sini kalau tidur ngorok? Hah? Yang ngorok angkat tangan. Nanti dapat cucu. Dia angkat tangan semua ya. Ya. Nah, pada malam hari ini firman Tuhan mengatakan bangkit. Ayo bangun. Bukan saatnya engkau tertidur. Bukan saatnya engkau tertidur pulas secara rohani. Bangkit. Bangkitkan semangatmu. Bangkitkan rohanimu. Bangkitkan imanmu. Amin. Amin. Kita buka dalam Yesaya 43. Sadari bahwa engkau harus bangkit. Yesaya 43 ayat 19. Yesaya pasal 43 ayat 19. Lihat, ya. Itu kata depannya lihat. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihat, mungkin bukan
hendak membuat sesuatu yang baru, sesuatu yang akan membangkitkan imanmu. Engkau harus bangkit sebagai pahlawan Kristus yang sekarang sudah tumbuh. Sudahkah mulai tumbuh benih-benih iman dalam hidup teman-teman semua? Sudahkah ada kegerakan dalam hati teman-teman untuk bangkit jadi pahlawan Kristus? Belumkah kalian mengetahuinya? Kalian tahu gak sih? Kalau firman Tuhan itu dikatakan secara bahasa sehari-hari, lihat, belum, belum. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tuhan itu mau membuat sesuatu yang baru. Mungkin di masa lalu engkau gagal, di masa lalu engkau dikecewakan, engkau merasa hidup itu tidak ada artinya lagi. Tetapi di dalam Tuhan, malam hari ini firman Tuhan mengatakan, aku hendak membuat sesuatu yang sekarang sudah mulai tumbuh. Teman-teman sadari, mungkin sudah mulai tumbuh api gerakan rohani dalam kehidupan komunitas pemuda remaja di tempat ini. Kalian menyadarinya tidak? Sudah mulai tumbuh, ada kebersamaan. Menyadarinya enggak? Tiap bakar. Kalian menyadarinya enggak? Itu sesuatu yang tumbuh. Ada roh kebersamaan, ada roh saling memperhatikan, ada roh saling peduli. Lihat di kiri kanan, siapa yang nggak datang, siapa yang minggu lalu nggak datang, siapa yang minggu depan nggak datang. Ada yang tahu? Emang tukang ramal aja. Lihat kursi-kursi yang masih kosong. Apakah kalian gak berbeban? Apakah kalian gak merasa, Tuhan, seandainya kursi-kursi ini penuh dengan pemuda remaja yang datang untuk beribadah dengan penuh kerinduan, apakah tidak ada kerinduan dalam hati teman-teman semua malam hari ini? Coba lihat kursi kiri kanan. Doakan dalam nama Yesus, kursi depan saya penuh. Dalam nama Yesus, kursi yang ada di belakang saya terisi dengan jiwa baru. Tidakkah kau mengetahui Tuhan sedang menumbuhkan sesuatu? Sadari. Amin. Teman-teman itu pahlawan di dalam Tuhan. Kalau pahlawan itu nggak ada yang ada pahlawan yang begitu siap gerak ada. Kalau ada bawa sini kita beli bareng-bareng. Ada dong pahlawan yang begitu angkat senjata gerak. Habis kalau di sini ya, betul? Gak ada pahlawan yang begitu. Syukur, lencang apa? Gak lupa. Ada nggak? Lencang depan kanan, bro. Lencang kiri, gua nggak tahu kiri dan kanan lagi kayak Kamata. Kamata itu sulit membedakan antara kiri dan kanan. Jadi semoga Kamata nonton. Kamata kalau naik Grab, Pak, turun sebelah sini kan. Belok sebelah sini, Pak, sebelah sini, gitu. Coba, kan kamu perhatikan ya? Sadari gitu. Kamar itu sulit membedakan. Kamu sadar gak dong? Kamar itu begitu. Bukan kartu ya kamar. Kamar itu sulit membedakan antara kiri dan kanan. Kalau orang kan sulit, misalnya ada yang nggak bisa bedakan warna hijau sama biru. Kalau kamar enggak. Nanti habis ini saya di WA. Jangan bawa-bawa saya dalam bahan khotbah ya. Bangkit ya. Pahlawan itu nggak ada yang cemen. Siap berat. Habis putus cinta. Nggak ada pahlawan yang kayak gitu.
kalian dihina mungkin, kalian jadi minoritas, engkau harus tetap berdiri memandang Yesus dengan penuh keyakinan. Amin. Amin. Jangan cemen kalau jadi pahlawan. Ya. Jangan suka manggokan. Amin. Para pahlawan itu harus bangkit. Bangkit dari segala. Yoel 3, buka surat. Yoel 3 ayat 9 sampai 10. Yoel. Ayat emang aja belum satu ayat 9 sampai 10. Ya. Maklumkanlah. Ada yang tahu artinya maklumkanlah? Tidak tahu. Apa? Wajar aja. Maklumkan kayak wajarin aja. Wajarin. Harap maklum. Bukan. Maklumkan. Maklumkanlah apa ya? Tadi ngajar lihat di bahasa Indonesia apa ya? KBB. Tunggu. Maklumkanlah itu umumkanlah ya. Sepertinya kalau untuk ayat ini tuh umumkanlah, deklarasikanlah gitu ya. Apa ya begitulah ya. Nanti siapa tahu kalian mikir sampai rumah apa dimaklumkanlah sampai nggak bisa makan. Maklumkanlah hal ini. Makluman ya. Apa coba? Cari. Pasti itu ada 3 kata. Tadi kajian sana ada 3 kata. Oh iya ini. Biarkan aku tahu. Ya, benar ya? Coba kalian searching deh. Ya, biarkan aku tahu. Jadi mestinya umumin gitu. Ini apa sih? Maklumkanlah. Ya itulah pokoknya beritahukan ya, gitu kali ya. Ya, beritakan, kabarin. Ya, siapa tahu teman-teman nggak ngerti apa sih maklumkan. Jadi dibuat mengerti dulu di depan. Apa? Gosipkan. Apa ini? Sama gosip laki-laki deh, gosip wae. Maklumkanlah hal ini. Apa sih yang dimaklumkanlah? Di antara bangsa-bangsa, bukan di antara desa-desa, bukan di antara kota-kota, tapi di antara bangsa. Apa yang harus dimaklumkan? Suara motor berdebu. Ada Bang Yus datang. Oh, sama Dewi kan? Dan sabar Don. Sabar Don. Sabar kok Doni. Sabar Don. Dewi setia kok. Kalian tuh ya jangan bikin biar saya berkhotbah ya. Bersih nih ya. Maklumkanlah. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Ini harusnya kalau bapaknya sih buat tanggal 28 Oktober. Tapi masih lama. Jadi sekarang aja diangkat. Ini temanya tuh tema apa sih? Pemuda banget. Bersiaplah untuk peperangan. Gerakanlah para pahlawan. Suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Selamat datang Yus. Langsung ini dari Indramayu. Aduh mas, luar biasa. Ini adalah contoh pahlawan Kristus. Tepuk tangan dong. Ini berapa? Ya, nggak. Yang penting semangat beribadah. Dia bilang mana Yus? Gak apa-apa Doren. Bentar lagi. Kita tunggu ya Don. Bentar lagi. Kita Ada kecepatan. Berarti kita menang gak apa-apa. Yus, Aku mau tanya apa maksudmu? Tadi aku bebersih om. Bebersihkan sama Ya, air. maklum mereka kalau ya ayat 10 Don. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Nanti kan dijelasin. Dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata bersama-sama. Dibilang bersama-sama. Coba sekali lagi. Baik
pahlawan. Gimana dong? Aku ini tepuk dong dadanya. Aku ini pahlawan. Aku ini balik lagi. Aku ini pahlawan. Gantian bang, bang. Indonesia bang. Dengar gajah. Aku ini pahlawan. Amin, amin gaya. Keluarannya jauh. Ngomong bayar, tinggal makanya diajar. Biar nggak ngomong aja, ya. Haleluya. Aduh, ya pahlawan. Kalian tahu pahlawan? Orang yang menang dalam peperangan. Kalau orang menang dalam peperangan, itu dia berarti bukan orang yang cengeng. Betul? Kalau kalian sekarang lagi terpuruk, bangkit dari keterpurukan. Kalau sekarang kita lagi lemah aja, lagi galau, bangkit dari kegalauan. Ini waktunya kebangkitan pemuda remaja GPDI Maranatha Haur. Siapa ketuanya? Mana Bang Amin? Nggak ada. Oh, Amin. Nah, bangsa Indonesia ini setiap tahun memperingati hari akan 28 Oktober. Sumpah Pemuda. Bukan Sumpah PKL. Kalau Sumpah PKL tanggal banyak dia tanggalnya. Ya, jadi bingung. Ayo. Nah, tiap tahun bangsa Indonesia itu memperingati Sumpah Pemuda. Pertanyaannya, selama ratusan tahun, ini sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia itu terikat dengan penjajah berapa tahun? 300. Kalau dari Belanda kan 300. Iya, dari Belanda. 350, Jepang 3,5 tahun. Nah, kalian coba ingat pelajaran sejarah. Sebelum Indonesia merdeka, sebelum Sumpah Pemuda dideklarasikan, Indonesia itu terdiri dari bangsa yang luas, bahasanya banyak, betul? Sekarang aja bahasanya banyak, ya, luas banget. Kenapa? Saya nggak kenapa-napa. Kenapa Indonesia tidak mengalami kemerdekaan selama beratus-ratus tahun? Karena perjuangannya masih bersifat apa? Bukan tradisional. Ya, kita benar-benar sih benar. Belum ada itu ya, bom atom masih pakai tombak, benar. Kamu nggak salah gitu. Tapi intinya masih bersifat kedaerahan. Jadi yang perang misalnya kalau sekarang itu orang Sunda aja yang maju, yang lainnya diem. Tapi pada suatu hari bangsa Indonesia pada tanggal 28 Oktober mendeklarasikan yang namanya Sumpah Pemuda. Itu secara tidak langsung, secara alkitab, itu bangsa Indonesia sedang mendeklarasikan istilahnya janji iman, deklarasi profetik. Betul? Waktu 28 Oktober 1998 Indonesia belum bersatu. Masih kami bangsa Indonesia baru saja apa? Mengaku belum bersatu. Ada 3 kan? Pertama tentang apa? Mengaku bertumpah darah satu. Yang kedua, jadi kalian lulus SMA sih? Kalau Excel nggak tahu wajar, dia belum dapat pelajarannya. Kalau kali dia nggak udah segede jawaban. Aduh, Indonesia mengaku
mengaku berbahasa Bertumpah darah baik, dulu. bertumpah darahnya tumpah dulu. Yang kedua Berbangsa. bahasa satu. Yang ketiga Kedua bangsa, tiga bahasa. Pertama, dari ke satu kan tumpah darah. Ah. Yang kedua tuh bangsa, yang ketiga ketiga bahasa. bahasa. Bahasa itu banyak kan waktu itu. Tapi ketika deklarasi itu dikumandangkan, udah bersatu belum? Udah merdeka belum? Belum. Tapi dari ratusan tahun bangsa Indonesia dijajah, diikat oleh penjajahan. Tapi setelah deklarasi itu hanya butuh waktu berapa belas tahun? 28 ke 45. Indonesia merdeka. Secara tidak langsung, kalian sadari itu pemuda itu sedang deklarasi iman. Betul? Itu kan perkataan iman. Belum bersatu, belum berbahasa satu bahasa Indonesia. Tapi mereka sudah deklarasi kami. Putra dan putri ya? Mengaku tumpah darah satu, padahal masih ada daerah Yogyakarta, daerah ini, kerajaan ini, tapi mereka mengaku berbahasa satu, mengaku berbangsa satu. 17 tahun kemudian dari deklarasi itu, selamat datang di dunia. Abi nggak lihat Anca itu ngefans banget sama kamu. Iya, sampai di Kamu punya poni, dia ikut pakai poni. Kamu jangan begitu sama Anca. Dia tuh ngefans berat sama kamu. Enggak ngaku aja. Lihat poninya, iri. Dia Betty Rafael, dia Betty Rafael. Jadi makan ngambek. Acara apa dia tidak memalukan? Cleopatra, oh jadi Abi memalukan. kamu kok gitu sih? Oh, aja kayak Cleopatra aja. Dijadi kayak. Nah ya, teman-teman tahu, ketika pemuda itu mendeklarasikan, diketawain sama Manderplas, pemimpin pemerintah kolonial Belanda. Kalau orang Belanda tahu nggak? Padahal dari deklarasi itu 17 tahun kemudian Indonesia merdeka. Dari sejak deklarasi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, api kebersatuan itu dikobarkan. Api kebersamaan itu dibangkitkan. Ada deklarasi iman di situ. Kalau kita melihat dari secara agama kita, kekristenan, ada deklarasi profetik. Mengaku satu, mengaku ini satu, mengaku janji. Sudahkah teman-teman mendeklarasikan kebahagiaan keluarga kalian? Sudahkah kalian mendeklarasikan masa depan kalian yang kilat gemilang? Sudahkah teman-teman mendeklarasikan jodoh kalian ke depan? Amin. Oh ya, amin aja. Deklarasi. Siapa yang punya pacar? Excel. Excel. Dewi belum punya pacar. Emang Abigail? Kamu anggap ini siapa?
dari jauh mereka kasih minum ginseng. Itu ginseng kasih. Ada awas. Hidupnya. Ada kita makan. Tapi jangan kita. Hari ini ya belajar dari Sumpah Pemuda. Deklarasikan kebahagiaanmu. Amin. Deklarasikan keberhasilan sekolahmu. Tuhan, dalam nama Yesus, semester ini saya dapat ranking segini misalnya. Sesuaikan dengan kemampuan. Kalau merasa kurang jangan minta ranking 1. Apalagi belajar. Sesuaikan. Tapi harus ada deklarasi iman. Deklarasikan kesembuhanmu. Mungkin kalian lagi sakit apa hari ini. Dalam nama Yesus. Tuhan, saya adalah dokter di atas segala. Bangkit pahlawan-pahlawan Kristus. Nah, salibkan dagingmu. Bangkitkan. Ini waktunya kebangkitan anak-anak muda di Haur. Jangan jadi anak muda yang cengeng. Berantem sedikit, nggak mau nanya si A, si B. Pahlawan itu tidak memusingkan masalah pribadi. Pahlawan itu taat akan yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Disuruh maju, siap bro. Maju, enggak pak, takut pak, banyak pak musuhnya pak. Enggak, pahlawan itu enggak seperti itu. Pahlawan itu siap sedia, punya mental daya juang yang luar biasa. Ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk jadi bangkit jadi pahlawan Tuhan. Kalau kalian mau bangkit jadi pahlawan Kristus, lakukan 3 hal ini. Yang pertama, deklarasikan iman. Coba kita buka lagi Yoel 3 ayat 9. Mundur 1 ya. Maklumkanlah, balik lagi, hal ini di antara bangsa-bangsa. Bersiaplah untuk berperang. Walaupun mungkin sekarang kita berperang bukan melawan penjajah, tapi peperangan kita melawan penguasa-penguasa di udara. Iblis itu tiap hari berkeliling mengaum-ngaum mencari siapa? Bilang sebelahnya nyari lu. Bilang sebelahnya nyari siapa? Lu. Iblis itu keliling. Dia juga punya bala tentara iblis. Tiap hari dia diperintahkan oleh komandannya terus berkeliling cari anak-anak muda yang lagi lemah, cari anak muda yang lagi putus cinta. Pasti akan mudah untuk dijatuhkan. Betul? Orang yang sedang lemah, sedang putus cinta, sedang mungkin berantem sama orang tua, sedang berantem sama saudara, sedang berantem sama teman gereja, pasti akan lemah dulu sebelum dia bangkit. Itu iblis lagi cari kelemahan kalian. Ketika kalian lagi jauh dari Tuhan, kalian jalannya lagi sempoyongan, itu dilihat sama iblis. Oh, itu lagi lemah. Pasukan maju, deketin kalian yang lagi lemah. Kalian gak kuat, ya Tuhan. Tapi malam hari ini ada pahlawan-pahlawan Kristus di tempat. Amin. Ketika kalian lemah, jadi pahlawan yang siap untuk berperang. Berperang melawan kemalasan kita, berperang melawan persoalan. Firman Tuhan katakan, injak-injak masalahmu, injak-injak persoalanmu, karena engkau adalah pahlawan. Amin. 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 Seperti Sumpah Pemuda, balik lagi. Bumi Indonesia itu luas kan dulu, tapi setelah ada deklarasi itu, Indonesia yang terdiri dari Sabang sampai Merauke. Kalau dulu bahasanya banyak, ada bahasa apa? Sunda, bahasa apa lagi? Jawa,
Manado, Betawi, Korea, nggak ada. Korea. Tapi disatukan dengan satu bahasa yang bernama bahasa Indonesia. Kok bisa ya? Iya, karena ada deklarasi iman dalam Sumpah Pemuda. Deklarasi gini kan, apa yang jadi kerinduan kalian ke depan? Tuhan, tahun ini saya mau ini. Perkatakan dengan iman. Amin. Tuhan, tahun depan target saya ini. Deklarasikan dengan iman. Tuhan, saya mau itu. Deklarasikan. Satu mulut kita mendeklarasikan iman, tapi jangan dengan mulut yang sama engkau menghancurkan deklarasi iman. Ada orang begini, saya pasti sembuh. Tapi ketika waktu berjalan, Tuhan kok gak sembuh-sembuh sih? Gimana sih Tuhan ini katanya berkuasa? Betul? Kadang-kadang mulut ini tergoda untuk menghancurkan deklarasi iman kita. Tuhan katanya engkau sumber berkat mana? Tunggu waktu Tuhan. Kan kalian suka nyanyi waktu Tuhan. Jadi ini tuh kalian pasti ya kayak itu tuh apa? Ya apa? Ya apa tuh yang suaranya itu banget kecil. Agak apa ya jauh? Tapi kalau lagi teriak-teriak, waduh, seperti ketua pemudanya. Wah, Mas. Tapi kalau suruh nyanyi, lagu apa kalian kemarin kayak kita. Kalian kalau suruh teriak-teriak, waduh, dari Gazebo sampai depan tuh beneran. Tapi kalau suruh nyanyi, aduh. Bangkit para pahlawan Kristus, kalau nyanyi juga harus semangat. Nyanyi pilih. Kalau ayam goreng diulang satu trio, ini ayam goreng. Ya, kalau nyanyi harus itu kalian nyanyi itu deklarasi. Tadi lagu apa ya? Firman-Mu kebenaran. Kalau kalian nyanyinya begini, Firman-Mu kebenaran. Tarik gak iblisnya? Tarik mendekat, benar. Tapi kalau kalian Firman-Mu kebenaran, yang kubukan tubuh setiap waktu. Wah, iblisnya baru juga. Nanti aja dia itu mah serem. Ya, betul. Itu ada kuasa di atas pujian. Kalau kalian nyanyi melihat-lihat, aduh, jadi mangsanya iblis. Ya, semangat kalau nyanyi. Ya, amin. Ini yang satu HP siapa yang buat siaran langsung? Oh, Bang Ami. Kamu siaran langsung juga, Bang? Teman-temannya Ami. Enggak pakai akun IG GBD. Oh, ada dia. Instagram GBD Maranatha kamu tulis. Saya deklarasikan, kita deklarasikan. Maju terus. Dan YouTube-nya baru buat satu. Kalian yang belum subscribe, subscribe dong. Masa jemaah 70 sampai 80 yang subscribe baru 41. Itu kalian kemana? Coba kalian bayangkan jemaah, mungkin anak kecil belum punya itu ya, belum bisa YouTube kan bisa, tapi Excel juga bisa YouTube. Dari jemaah 70-80 yang subscribe cuma 41. Sekarang itu keluarga sendiri kayak gitu. Terus kalian kemana? Kemana-mana ya tuh di subscribe ya. Subscribe, like, komen dan share. Share ya. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Semakin orang banyak nonton YouTube tentang kita, tentang ibadah,
Mungkin ada 1-2 orang yang diberkati, nggak apa-apa cuma 1-2. Tapi yang 1-2 itu bisa bertumbuh. Amin. Amin. Jangan dengan satu mulut engkau mendeklarasikan iman, tapi dengan mulut yang sama engkau menghancurkan. Gimana sih Tuhan? Katanya pahlawan, tapi kok saya begini-begini aja hidupnya? Jangan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau deklarasi iman itu bukan hanya perkataan positif. Kalau orang ngomongnya positif ya, dalam nama Yesus saya sembuh, Mas. Tapi lama-lama ngomong gini, kok masih sembuh ya? Betul? Kalau ingat Kejadian 1, kalau deklarasi iman itu adalah perkataan firman. Maka berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang jadi nggak? Perkataan firman, bukan hanya perkataan positif, enggak, beda. Bedakan antara kita berkata positif sama perkataan firman, beda banget. Kalau perkataan firman itu penuh kuasa, saya sembuh. Itu sembuh itu walaupun kalian belum sembuh, tapi secara di alam roh itu kalian sudah sembuh. Itu namanya deklarasi iman, perkataan firman. Ya, bedakan. Belajar mendeklarasikan janji firman Tuhan. Daripada banyak ngoceh, kadang-kadang kita aduh mah, ngocehnya sama Tuhan aja. Ya. Siapa yang gak datang malam ini? Lukas. Siapa lagi? Kentona, di Cirebon katanya. Kayaknya. Daripada kalian banyak ngomong, ngoceh sama Tuhan. Ya. Tuhan kembalikan Lukas. Tuhan berikan kerajinan. Sama-sama Handoko. Kalian kok sih tahu? Oh iya saudaranya. Tadi datang nggak? Oh ada di rumah tuh. Minta sama Tuhan gerakan mereka yang masih males-males, yang ibadah pemudanya masih sebulan sekali. Bilang, deklarasikan sama Tuhan, Tuhan di dalam nama Yesus, Lukas kembali kepadamu. Di dalam nama Yesus dia kembali rajin beribadah. Di dalam nama Yesus orang tua saya diselamatkan. Di dalam nama Yesus saya dipulihkan. Amin. Deklarasi sama Tuhan. Jadi Daud itu punya yang namanya, kalian sering bilang pondok Daud. Kalian tahu nggak apa kunci dari Daud yang selalu menang terus dalam perang? Sebelum Daud perang, itu pasukan rohaninya itu di pondok Daud. Mereka mendeklarasikan kemenangan. Dalam nama Yesus menang, dalam nama Yesus menang, dalam nama Yesus menang, Daud menang, Daud dan pasukannya menang. Mereka angkat pujian penyembahan dan mereka katakan Daud dan pasukannya menang. Maka Daud selalu menang. Makanya itu perlunya jam doa. Kalian tiap hari harus punya jam doa. Supaya apa? Ketika engkau berdoa, engkau mendeklarasikan apa yang menjadi kerinduan. Saya hari ini harus diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus saya diberkati. Sekolah saya diberkati. Kuliah saya diberkati. Pekerjaan saya diberkati. Maka hari itu engkau pasti diberkati. Amin. Itu fungsinya. Jadi sebelum kalian menghadapi dunia nyata, itu di alam roh kalian sudah menang di dalam doa. Ketika kalian berada di dunia nyata, apapun yang ada di depan kalian, kalian sudah beriman. Di alam roh saya sudah menang. Amin. Deklarasi apa yang menjadi kerinduanmu, kesulitanmu, masalahmu. Engkau
Kami bilang doain. Tiap lewat rumahnya doain. Dalam nama Yesus bayar. Betul? Kita kalau mau berantem ya ruwet ya biar. Masa tiap nagi-nagi berantem nanti kan jadi malah runyam. Tapi kalau engkau berdoa dulu, deklarasikan, sebut nama nasabahnya. Siapa? Misalnya nama nasabahnya Budi. Budi. Dalam nama Yesus, Budi bayar utang. Hari ini belum berhasil, terus besoknya berdoa terus. Dalam nama Yesus, Budi bayar. Budi tidak macet. Budi kakak Wati. Budi punya adik namanya Iwan. Dulu kayaknya kalau belajar membaca itu, ini Budi, kakaknya Budi itu Wati, adiknya Iwan. Itu sampai apa? Kalian udah berubah ya. Dulu waktu zamannya kajian itu, jadi pelajaran membacanya itu, ini Budi, Wati kakak Budi, Iwan adik Budi. Coba kalian lihat deh buku zaman dulu, itu pasti isinya Budi, Wati dan Iwan dan orang tuanya. Ada 5. Sampai sekarang masih ingat kajian pelajaran itu, pelajaran membaca. Deklarasikan. Yang kedua, kalau kita mau menjadi pahlawan, yang kedua, Yosua 1 ayat 16 sampai 18. Yosua 1, bangkit jadi prajurit Tuhan. Tadi kan maklumkanlah ya, deklarasi iman. Yang kedua, bangkit jadi prajurit Tuhan. Yosua 1 ayat 16 ayat 16 sampai 18. Coba tolong Bidaya bacakan buat kita semua yang keras. Kayak pahlawan sedang mendeklarasikan kemenangan. Yosua 1 ayat 16 sampai 18. Bangkit, jadilah pahlawan. Iya, yang keras. Karena seluruh Indonesia mendengar. Yohanes 1 ayat 16 sampai 18. Ya. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yosua 1. Oh, Yohanes aku salah. Itu beda, udah perjanjiannya beda. Itu lama dan baru. Malam minggu sih ya. Yosua 1. Yosua 1 ayat 16 sampai 18. Ayat 16, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kuperintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Ayat 17, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Ayat 18, setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Amin. Terima kasih. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Bangkit jadi prajurit Tuhan. Kalau jadi prajurit itu harus kuat. Keyakinannya harus teguh. Taat sama pemimpin. Prajurit itu gak memusingkan kepentingannya sendiri. Kalian lihat, kalau jadi prajurit, mau saudaranya meninggal, bahkan siapapun, kalau sedang tugas, ya harus menjalankan tugas dulu. Ya, prajurit itu gak musingin persoalan yang pribadi kan. Yang dia emban itu harus dilaksanakan dengan baik. Apa yang diperintahkan pemimpinnya harus dikerjakan sampai akhir. Kalian prajurit Kristus. Apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kalian, bukan saatnya jadi anak muda yang cemen, gampang galau. Boleh. Orang kita masih manusia, biasa boleh. Tapi galaunya yang bertanggung jawab. Ya, kalau kita galau, boleh tetap ke gereja, tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, pandang Yesus, fokus sama Yesus. Jangan hiraukan masalah, karena prajurit itu nggak mau memusingkan kepentingan
ada persoalan di rumahnya. Tapi dia harus bilang, siap bro, betul? Karena dia prajurit, siap bro, tegap bro, laksanakan. Gak ada ya, Pak, istri saya mau melahirkan dulu, pulang dulu ya. Gak. Prajurit Kristus harus melaksanakan tugasnya sampai. Amin. Amin. Satu Tawarik lagi buka, 1 Tawarik 12 ayat 21 sampai 22. Mereka ini membantu Daud melawan gerombolan. Siapa mereka ini? Sebab mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan kepala dalam tentara. Jadi mereka ini yang ikut Daud ini sebenarnya mereka adalah barisan yang masa lalunya itu kelam. Tapi mereka ketika ikut Daud, mereka jadi pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Coba ayat 22. Dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia, sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara. Apapun masa lalu kalian, apapun yang terjadi di belakang sana, engkau bisa kok jadi pahlawan Tuhan yang besar. Amin. Apapun yang terjadi di belakangmu, ketika engkau memandang ke depan, memandang Yesus, engkau bisa jadi pahlawan Kristus. Tinggalkan masa lalu, seperti ada lagunya ya dulu kan, selamat tinggal masa lalu, melangkah ke depan dengan memandang berlari kepada Yesus. Yang kita baca lagi Yoel 3 ayat 10. Ini ngajar membahas yang mata baca. Yoel 3 ayat 10. Yoel 3 ayat 10. Tempalah mata bajakmu menjadi pedang, dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tongkat. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata sekali lagi dengan keras, apa? Aku ini pahlawan. Sekali lagi. Aku ini pahlawan. Amin. Jadi tempalah mata bajakmu. Coba kalian melihat ada keanehan nggak sih? Mata bajak itu dipakai untuk apa? Membaca, betul? Mata bajak itu dipakai untuk membaca. Nah, membaca itu berbicara tentang untuk kecukupan sehari-hari. Membaca. Tapi di situ dikatakan tempalah mata bajakmu menjadi pedang. Ada orang yang bajak pakai pedang. Ada? Kalau kalian lihat para petani di sawah, ada yang bawa pedang nggak? Terus pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Kalau pisau-pisau pemangkas itu untuk mangkasan, tapi firman Tuhan katakan tempalah menjadi tombak. Tombak itu berbicara untuk apa? Perang. Pedang untuk perang, tombak untuk perang. Jadi mata bajak itu berbicara apa sih? Ada dua perbedaan penggunaan alat di sini ya kalau kalian perhatikan. Jadi mata bajak sama pisau-pisau pemangkas itu berbicara talenta yang Tuhan berikan. Setiap kita diberikan Tuhan talenta karunia masing-masing berbeda. Betul? Ada yang talentanya di bidang musik, ya. Ada yang talentanya di bidang multimedia. Ada yang talentanya jadi pemimpin ujian. Ada yang mungkin diberikan karunia atau talenta jadi seorang guru, jadi seorang dokter, jadi seorang pedagang, jadi seorang pebisnis, jadi seorang petani. Itu yang disebut dengan, kan kalian orang bekerja itu untuk kebutuhan sehari-hari kan. Ketika orang jadi guru, jadi pedagang, jadi petani, kalian melayani Tuhan. Tapi Tuhan ingin setiap karunia, setiap talenta yang diberikan kepada masing-masing kita
untuk kita berperang mencari banyak jiwa untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Kalian yang menjadi pebisnis misalnya, kalian jadi pelajar, mahasiswa, jangan cukup untuk kita, ayo udahlah saya sudah selamat Tuhan, saya sudah diberkati, sudah titik. Jangan. Pakai setiap talenta, setiap karunia yang Tuhan berikan. Kalau kalian jadi mahasiswa, ketika kalian jadi mahasiswa yang diberkati dan memberkati. Kalau lihat ada teman yang belum kenal Yesus, tunjukkan dalam hidup kalian bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat. Ya, talenta apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing berbeda. Gunakan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jangan egois. Oh, saya sudah selamat, kalian sudah tenang. Ada orang tuamu yang belum diselamatkan. Ada adik kakakmu mungkin yang belum ke gereja. Ada saudara-saudaramu yang mungkin belum kenal siapa itu Yesus. Ada mungkin tetanggamu yang belum kenal siapa itu Yesus. Ketika kalian diberikan karunia, diberikan talenta, pakai itu untuk mencari jiwa. Apa sih yang Tuhan senang? Jiwa-jiwa. Itu lihat. Kembali lagi, lihat lukisan itu. Yesus itu senang dengan jiwa-jiwa. Kalau kalian diselamatkan, kalau hanya untuk kalian diselamatkan titik tok sampai di situ, sampai diselamatkan, ya udah pulang kampung aja deh. Betul? Kalau kalian udah diselamatkan, udah titik. Tapi kalau kalian masih hidup sampai saat ini, berarti ada misi Tuhan yang harus diselesaikan. Keselamatan jiwa. Amin. Indonesia butuh kalian. Jawa Barat ini masih butuh kalian. Indramayu masih butuh kalian, pahlawan-pahlawan Kristus. Bahkan Haur Gelis butuh kalian, pemuda remaja di tempat ini. Bahkan mungkin keluargamu membutuhkan kalian. Jangan egois. Kita mau, saya sudah diselamatkan, sudah cukup. Jangan kasih titik sama Tuhan. Ingat TikToknya yang meninggal tuh, ya? Aja nangis tuh baca apa? Nontonnya. Jangan kasih titik sama hidup seseorang yang mungkin sudah jatuh, sudah mengalami persoalan yang berat. Karena mungkin Tuhan masih kasihmu untuk memakai kalian menjadi saluran keselamatan. Yesus mau pakai siapa juga? Kalian. Yesus tuh Pak. Yesus gak mungkin datang ujung-ujung, hai Doni diselamatkan aku. Enggak. Dari hidup kita, hidup teman-teman, talenta apa yang Tuhan kasih. Main musik misalnya, ajak yang mungkin udah lama gak gereja, yuk latihan bareng, ayo bakar-bakar bareng lagi. Pakai talenta kalian, karunia yang Tuhan berikan itu untuk membawa banyak jiwa pemuda remaja itu kepada Yesus, supaya mereka sama-sama diselamatkan sama seperti kita. Pakai talentamu dan karuniamu untuk menyelamatkan orang. Amin. Jangan berdiam diri. Semangat, bangkit pahlawan. Coba bilang sekali lagi, 1, 2, 3. Aku ini pahlawan. Kurang kompak. 1, 2, 3. Aku ini pahlawan. Sekali lagi deklarasikan dengan iman. 1, 2, 3. Aku ini pahlawan. Amin. Saya udah main musik. Sadari, kita adalah bagian dari pasal. Teman-teman tahu pasal? Kita adalah bagian pasal misi Tuhan yang besar di Indonesia. Percayalah kau tidak sendirian. Karena ada Allah, Dia adalah Immanuel. Allah menyertai kita sampai akhir tugas. Makin berdiri dulu teman-teman semua. Pandang Yesus. Amin.
datang sama Yesus malam hari. Dia akan menyertai engkau, menyelesaikan setiap tugas-tugas. Engkau pahlawan Kristus yang luar biasa. Nyanyikan pujian ini dengan kerinduan, dengan iman bahwa Allah menyertai kita sampai kesudahan. Bapa bukan hamba dan berserah, Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
berperkasa di hadapan Allah-Mu malam hari. Engkau adalah Allah. Jangan kalah dengan persoalan. Bangkitkan imanmu, bangkitkan imanmu, pengharapanmu. Engkau adalah roh yang harus bangkit, mengalahkan setiap persoalan di hadapanmu. Engkau punya Allah yang hebat, tidak ada yang mustahil bagi Allahmu. Dia sanggup mengerjakan segala persoalanmu, Dia sanggup menyelesaikan persoalanmu apapun. Bagi engkau mungkin besar, tapi Dia Allah yang besar. Dia Allah Immanuel yang menyertai engkau para pahlawan-pahlawan Kristus. Bangkit, pakai masa mudamu dengan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhanmu. Gunakan hidupmu, bangkitkan setiap potensi di dalam hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Jadi orang Kristen, jangan egois. Kalau kau melihat ada temanmu, ada sahabatmu, ada orang tuamu, ada adik atau kakakmu, bahkan siapapun itu yang belum kenal Yesus, jangan egois. Bawa mereka kepada Yesus, biar mereka mengenal siapa Yesus sebenarnya. Lewat hidupmu, mereka tahu siapa engkau. Percayalah, kau tidak sendirian dalam sahabat Tuhan, karena Dia adalah Allah Immanuel. Dia Allah akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan berada. Minta Tuhan memakai setiap organ tubuh menjadi saluran kemuliaan Tuhan. Nyanyikan pujian sekali lagi dengan iman. Minta sama Tuhan keluarga untuk engkau jadi pahlawan menjalankan tugas dengan baik sampai akhir. Kau
Kami berjanji malam hari ini Tuhan, persoalan apapun yang ada di hadapan kami percaya bahkan kami akan injak-injak masalah itu di dalam nama Yesus. Apapun persoalan yang sedang dihadapi oleh anak-anak muda di tempat ini Tuhan, persoalan yang mungkin kami tidak tahu, keluarga pastori tidak mengerti, tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu, yang sanggup menembus sampai kedalaman hati. Malam hari ini Engkau akan membangkitkan pahlawan-pahlawan mudamu GPDI Maranatha Halulis Tuhan. Kami deklarasikan dengan iman, mereka akan menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang luar biasa. Mereka akan jadi pemuda remaja yang akan dipakai Tuhan secara luar biasa dengan talenta, dengan karunia dari Tuhan. Malam hari ini Tuhan, alirkan kuasa-Mu dalam hidup mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus, mereka akan penuh dengan kuasa-Mu. Mereka tidak lagi jadi anak muda yang cemen. Mereka tidak lagi menjadi anak muda yang gampang menyerah. Mereka tidak lagi menjadi anak muda yang selalu kalah. Tapi malam hari ini kami deklarasikan dengan iman, kami pemuda remaja GPDI Maranatha Halulis, kami anak-anak muda yang menang. Bahkan kami deklarasikan malam hari ini, kami lebih daripada pemenang. Melawan masalah kami, menghadapi masalah kami akan selesaikan dengan iman. Karena Yesus ada dalam hidup kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami membangkitkan raja Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawan muda-Mu yang gagah perkasa. Kami akan memenangkan setiap pertandingan yang Engkau izinkan Tuhan. Kami akan memenangkan setiap peperangan yang Engkau sediakan, Engkau izinkan berada di hadapan kami. Kami pasti menang. Di dalam nama Yesus kami menang. Apapun persoalan anak-anak muda malam hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, kami punya yang besar Tuhan. Jangan biarkan kami kalah Tuhan. Bangkitkan kami, bangkitkan semangat kami, bangkitkan iman kami, bangkitkan roh kami, sehingga kami selalu menghadap Engkau. Kami tidak lagi tertunduk Tuhan. Kami tidak lagi sempoyongan ketika masalah datang, ketika persoalan datang, ketika sakit penyakit datang. Kami tidak lagi sempoyongan. Tapi kami berdiri tegak mulai malam hari ini. Kami mau selalu mengandang Kristus. Kami mau selalu mengandang Kristus. Dengan iman Tuhan, mulai malam hari ini kami deklarasikan, ikat kami dengan tali kasih Tuhan. Ada kebersamaan di antara kami. Kami adalah pahlawan-pahlawan Kristus yang saling terbeban dengan keselamatan orang lain. Siapapun di antara kami malam hari ini Tuhan, bangkitkan iman kami Tuhan. Siapapun mereka yang di sekeliling kami yang belum kenal Yesus, bangkitkan iman kami untuk memperkenalkan Yesus mereka kepada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk waktu yang masih Kau berikan kepada kami. Berkati anak-anak muda yang hadir malam hari ini, dari mulai Sergius Tuhan, Abigail, Flora, Excel Tuhan, Mr. Bakti Tuhan, Cici Sinta, Amis Yagi dan Tuhan, bahkan untuk Rian, untuk Leonardo, untuk Tasya, untuk Doni Tuhan, untuk kami keluarga pastor. Kami tahu Tuhan, iblis ingin kami kalah, iblis ingin kami jatuh, iblis ingin kami putus asa Tuhan, menyerah di tengah jalan. Tapi mulai malam hari ini Tuhan, kami mau selalu bangkitkan iman kami untuk menjadi pahlawan Kristus. Bangkitkan iman kami Tuhan, untuk kami selalu menang menghadapi apapun di hadapan kami. Kami mau berlari mengejar mahkota kehidupan. Siapapun Tuhan yang menghalangi kami, kami tahu Tuhan Engkau ada. Jadi iman-Mu yang menyertai kami sampai pada akhir misi kami diselesaikan. Dan kami boleh berkata, it
berbicara pada setiap kami. Biar Roh Kudus lebih lagi memberikan pengertian kepada anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Mereka akan dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Mereka akan bangkit jadi pahlawan-pahlawan Kristus di tengah-tengah keluarga mereka, di tengah-tengah Tuhan Yesus pekerjaan mereka, di tengah-tengah teman-teman sekolah mereka Tuhan, dimanapun kami ditempatkan. Jadikan kami pahlawan yang luar biasa, siap berperang menghadapi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk waktu malam hari ini. Kami mengucap syukur. Teman-teman yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi dan berada, mulai malam hari ini bahkan besok sampai selama-lamanya. Persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita dan akan menguatkan, meneguhkan iman kita sampai Yesus datang yang kedua.